lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kali ini kita mau ganti per engkol Supra series ya. Jadi ini Supra Fit New. Jadi untuk per engkol sendiri yaitu masih ada persamaan dengan Grand, Supra dan Supra Fit New ya, yaitu masih sama proses ataupun cara pemasangannya. Namun kalau untuk seperti repo absolut itu sudah beda ya. Jadi kita harus belah mesin total baru bisa penggantian di per engkol, jadi agak ribet. Jadi kalau untuk Grand ataupun Supra series ini lebih gampang ya. Jadi hanya buka di bagian bak kopling dan rumah-rumahan koplingnya juga kita buka ya, agar lebih mudah dalam pemasangannya. Jadi kita langsung aja ke proses pembongkaran di per engkolnya. Oke, jadi sebelumnya kita ngecek dulu ya. Jadi engkol ini udah nggak ada pegasnya lagi ataupun per ya. Jadi ketika kita engkol dia akan gantung seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Di sini ada sepinya ataupun kancingannya. Teman-teman buka dulu menggunakan tang snap ring ya. Ataupun kalau teman-teman nggak punya bisa dicongkel aja ya. Kita gunain besi aja biar teman-teman lebih mudah. Nah, dicongkel lalu kita keluarin. Jadi kita lepas dulu ya semua. Nah, di bagian sini udah patah ya guys ya. Nah, seperti ini per engkol barunya, sedangkan yang lamanya udah patah ya di bagian pengaitnya. Di sini ya. Jadi kalau yang baru kan ini seperti ini. Jadi patahnya sekitar segini guys ya. Udah lumayan panjang. Oke, sekarang kita ke proses pemasangan dan sekalian saya menjelaskan cara kerjanya seperti apa ya, biar teman-teman lebih paham dalam pemasangannya. Jadi nggak sekedar mengikuti tutorial, dan namun teman-teman bisa paham cara kerja per engkol itu seperti apa sih gitu ya. Jelaskan dulu ya teman-teman cara kerja ataupun arah per engkol itu kemana sih, ataupun per yang lainnya. Takutnya ada teman-teman yang masih belum paham. Jadi kalau misalnya seandainya teman-teman mau ngakalin di bagian apa yang harus menggunakan per, jadi teman-teman harus tahu ataupun arahnya mau kemana. Jadi per yang arahnya seperti apa yang bisa dipakai. Jadi kalau untuk per engkol ini teman-teman, cara kerja per itu sebenarnya bekerjanya ataupun bergesernya itu dia merapatkan si per ya, jadi bukan merenggangkan. Contoh seperti ini kan per engkol yang akan kita ganti. Kalau seperti ini prosesnya, jadi kan ini arahnya ke sana dan ini ke kiri ya. Jadi cara kerja per itu dia akan berputar ya. Kita ambil contoh patokannya dari sini, jangan yang di sini ya, sini aja deh. Ini harus ke arah kiri. Kalau ke arah kanan pasti kan dia akan merenggang. Nah, per itu akan lebih merenggang lagi ya. Nah kan, karena kalau kita geser ke kanan pasti ini akan lebih melebar ataupun dia malah nggak ngerapat. Nah, jadi cara kerja per itu dia harus ke kiri, jadi lebih merapat lagi mengikuti alur ini. Kalau ini kan arahnya ke kiri berarti tetap putarannya ke kiri ya, dan ini juga ke kanan. Jadi seandainya kita geser seperti ini, yang di sebelah sini kan kiri, yang di sini kanan ya. Nah, jadi kan dia nambah rapat jadinya. Jangan cara kerjanya bergeser seperti ini salah. Dia malah akan lebih merenggang dan akan melemah nantinya, bukannya ngebalik, dia malah akan ngelandai ya nantinya ya. Jadi cara kerja per itu seperti itu. Seandainya kan teman-teman mau ngakalin apa yang harus menggunakan per seperti ini kan bisa kita tentuin ya pernya arahnya harus kemana ya. Nah, kita lanjutkan ke proses pemasangan dan fungsi-fungsi dari per engkol di Supra series ini ya. Oke, jadi kenapa bentuk plat tebal ini seperti ini? Jadi untuk di bagian sini ini dia untuk batasan ataupun mentoknya engkol ya. Jadi saya contohkan, ini akan mentoknya nanti di bagian bawah sini. Nah, di bagian besi sini ya. Jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, ketika kita engkol dia akan mentok ya. Nah, mentoknya di bagian bawah sini. Nah, dia kan ada tonjolan yang sedikit ke atas, dia kan mentoknya di sini nanti. Ketika engkol itu akan balik ya. Jadi nggak akan labas terus nantinya. Nah, jadi dari situ kan nanti kita bisa tahu proses pemasangannya gimana dan pernya itu ditempatkannya di mana ya. Oke, sekarang kita pasang pemasangan per ya teman-teman ya. Jadi posisi dari
perengkol itu jadi seperti ini ya. Jadi yang di bagian kaitan sini dia akan nyangkut di bagian plat yang tebalnya. Jadi di sini nanti, karena yang sebelah sini kan nanti akan nyangkut di bagian patokan sini tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya, dia nyangkut di sini. Nah, sedangkan yang di bagian pereng ujungnya yang sebelahnya lagi nanti dia akan nyangkut di bagian mesin yang di atas ya. Nah, sekarang kita pasang. Dan teman-teman perlu ingat, karena ini nanti nyangkutnya di sini, jadi kita posisikan seperti ini dulu. Nah, jadi hiraukan dulu yang bagian bawah, jangan langsung kita masukin seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan ini dia udah labas, udah nggak mentok di bagian yang centolan tadi ya, ataupun tonjokan di mesin bawah ini. Nah, jadi kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita tarik menggunakan tang, sembari ini kita tahan supaya dia nggak bergeser terus ke atas ya, karena nanti kan ini mentoknya di bagian mesin bawah. Sekarang kita pasang. Siapkan tang yang ujungnya lancip ya. Jadi ini kita kaitkan dulu plat tebal ini di surinya, jadi supaya terkait, dia nggak muter ya. Jangan di sini. Kalau di sini kan dia masih mau berputar. Jadi kita masukin agak sedikit setengah lah. Nah, di sini. Nah, gini sembari kita tarik, kita sangkutin di bagian sini. Nah, ini udah nyangkut, lalu kita dorong. Nah, jadi kan dia pas ya, pas nyangkut di bagian kenokan mesin yang bawah. Nah, di sini jangan sampai labas ke atas. Kalau labas ke atas dia nanti nggak akan baliknya terlalu kelabasan, nantinya kelebihan. Nah, ini seperti ini udah jadi. Sekarang kita tes engkol. Nah, dia balik ya. Nah, dia mulai berhenti itu karena ada sangkutan tadi yang di bagian mesin bagian bawah ya. Nah, di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan sepinya ataupun kancingannya. Nah, untuk pemasangan di sepinya, teman-teman jangan langsung pasang ya, karena biasanya kalau sepi ini udah kita buka ataupun kita cabut, pasti dia diameter dalamnya ataupun lingkarannya dia sudah nggak bulat bener. Nah, kan seperti ini kan udah agak sedikit lonjong ya. Jadi kita benerin dulu ataupun betulin dulu menggunakan tangnya kita gunakan yang bagian lubang tengah ini. Jadi caranya kita tekan di bagian atas sepi ini yang ada bolongan, kita tekan seperti ini. Nah, kan dia nanti akan balik lagi ke semula. Sebelahnya juga. Nah, jadi seperti ini ya, udah bulat lagi. Jadi jangan teman-teman langsung pasang, karena kalau teman-teman langsung pasang diameter bulatnya ini kan nanti nggak bulat bener ya, ataupun malah sedikit lonjong, nanti akan lepas di bagian kaitan di asnya ini, malah repot nanti urusan ya, bongkar lagi. Dan untuk cara pasangnya ataupun menghadapnya kemana, jadi di sepi ini teman-teman perhatikan pasti ada perbedaan. Nah, di sepi ini dia permukaannya ada yang tajam dan ada yang sedikit landai ya. Jadi kalau teman-teman mekanik mungkin udah paham. Nah, jadi yang posisi yang seperti ini ring piston. Jadi posisi yang pinggirnya ini tajam, dia menghadap keluar ya. Jadi dia cara kerjanya yang tajam ini supaya untuk menahan nggak gampang keluar dari siringan di as ini. Jadi kalau posisinya yang landai menghadap keluar kan otomatis dia gampang cepat keluar ya, ataupun gampang jebol nantinya ketika diengkol. Jadi posisi yang tajam ini kita hadapkan keluar. Jadi langsung kita pasang. Lalu kita dorong sampai terdengar bunyi ini ya, klik ya. Nah, dan kalau teman-teman masih ragu,
silakan digeser seperti nah ini. Kalau sudah berputar seperti ini berarti sudah pas ataupun sudah masuk jalurnya ya, ataupun siringannya. Nah, jadi ini prosesnya sudah beres pemasangan protokol. Teman-teman cari tahu dulu ataupun pahami dulu cara kerjanya seperti apa, pasti nanti teman-teman akan lebih mudah ya dalam proses pemasangannya. Oke, mungkin cukup seperti itu aja proses pemasangan di perengkol. Mungkin nanti ini akan kita bersihkan dulu baru kita pasang. Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir channel ini, silahkan tonton video lainnya di Altan Motor Channel. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya untuk berlangganan di video-video kami terbaru ya. Oke, cukup sekian dan saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.